어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Muhammadiyah Bone, Fakultas Pertanian Peternakan, Program Studi Agribisnis. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan penyuluh pertanian dalam mendukung keberlanjutan agribisnis pertanian muda di Kabupaten Majalengka. Baik, langsung saja ke videonya. Berdasarkan dari hasil penelitian, dibuktikan dari beberapa tabel. Tabel pertama menjelaskan tentang rata-rata sektor peranan penyuluh pertanian, faktor eksternal, kapasitas kewirausahaan, dan potensi keberlanjutan usaha petani muda. Adapun jenis tabelnya berupa variabel dan subvariabel, rata-rata, dan kategori. Pada bagian pertama, karakteristik petani muda. Bagian A, lama pendidikan dalam kurung tahun, rata-rata 9,55, modus SMA atau pelajar sekolah menengah atas. Lama usaha berupa tahun dalam kurung tahun, rata-rata 5,25, kategori sebentar. Pelatihan dalam kurung hari, lingkup hari, rata-rata 1,14, modus kategori tidak pernah. Persepsi dalam kurung 0-100, rata-rata 61,04, kategori sedang. Motivasi 0-100, rata-rata 26,69, kategori rendah. Adapun faktor eksternalnya dalam kurung 0-100 tentang rata-rata 32,34, kategori rendah. Peranan penyuluh pertanian 0-100 rata-rata 26,91, kategori rendah. Kapasitas kewirausahaan 0-100 rata-rata 43,62, kategori rendah. Potensi keberlanjutan agribisnis 0-100 rata-rata 31,18, kategori rendah. Penyuluh pertanian saat ini terdiri atas penyuluh pertanian pemerintah, swasta, dan swadaya. Dari 3 jenis penyuluh tersebut, walaupun peranannya masih rendah, namun semuanya telah dirasakan peranannya oleh petani muda. Jumlah penyuluh pertanian pemerintah yang terbatas menyebabkan belum optimalnya peran penyuluh pertanian mendampingi petani muda. Petani muda menilai bahwa faktor eksternal yang mendukung aktivitas pertanian petani muda berada pada kategori rendah. Faktor eksternal tersebut meliputi dukungan pemerintah, keluarga, komoditas, dan pasar. Dari beberapa penjelasan tabel di atas, bagian A tentang lama pendidikan, kategori rata-rata yang sering terjadi itu pelajar SMA, sekolah menengah atas, di mana pada daerah tersebut para petani mudanya kebanyakan berstatus sebagai pelajar sekolah menengah atas. Lama usaha atau dalam kurung tahun, pada fase ini para petani muda berusaha atau melakukan usaha tani dalam jangka waktu yang singkat atau sebentar. Pelatihan yang dilakukan dari penyuluh pertanian yang ada di kabupaten tersebut bisa dikatakan tidak pernah. Akses teknologi bisa dikatakan dalam kategori tidak pernah dilaksanakan. Persepsi 0-100 rata-rata 61,4, kategori sedang, di mana pada fase ini bisa dikatakan sebagai persepsi para petani muda tentang bagaimana sih usaha tani itu, bagaimana sih pertanian itu. Dan terakhir, motivasi ini diberikan oleh para penyuluh pertanian yang ada di kabupaten tersebut. Kategori rendah, di mana peran penyuluh pertanian
masih cukup rendah di daerah tersebut. Masih cukup rendah untuk memotivasi para petani-petani muda yang ada di lokasi tersebut. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan tabel dari saya, Baskara Adi Pratama, selaku mahasiswa program studi agribisnis dengan mata kuliah statistika yang dibawakan oleh Ibu Marlia Lianti. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.